Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas soal teorema Pitagoras. Bagian yang kedua merupakan materi kelas 8. Oke, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, nilai X adalah. Nah, kita lihat di sini ada segitiga siku-siku ya, maka kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Sebenarnya bisa juga menggunakan triple Pitagoras karena kita sudah mempelajari. Yang lupa boleh dilihat pada materi teorema Pitagoras bagian yang kedua. Ya, oke, langsung kita lihat saja cara yang pertama. Kita lihat di sini sisi miringnya 5x, kita tuliskan sisi miringnya 5x dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku ya. Jadi 16 kuadrat ditambah 3x dikuadratkan. Sehingga kalau kita kuadratkan sekarang 5 dikuadratkan 25, x dikuadratkan x kuadrat. Sama dengan 16 dikuadratkan, kita tidak usah hitung dulu. Kenapa? Nanti kita lihat. 3x dikuadratkan 3 kuadrat 9x kuadrat. Nah, kemudian kita pindah ke ruas kiri 9x kuadratnya. 25x kuadrat dikurangi 9x kuadrat sama dengan 16 kali 16. Nah, kita perhatikan di sini 25 dikurangi 9 sama dengan 16. X kuadrat sama dengan 16 kali 16. Nah, kita bisa langsung sederhanakan di sini. Ya, maka tadi Bu Lucy bilang tidak usah dikalikan atau tidak usah dikuadratkan. Sehingga X kuadratnya sama dengan 16. Berarti kalau masing-masing diakarkan, ya, X kuadrat diakarkan jadi X. 16 akar 16. Boleh sebenarnya langsung ditulis sama dengan 4. Seperti itu. Nah, langkah yang kedua atau cara yang kedua, kita bisa gunakan triple Pitagoras. Ya, triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu apa? Bisa diingat kembali, 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Nah, perlu kita ingat triple Pitagoras yang pertama yang paling gampang adalah 3, 4, 5. Boleh kita ingat sekalian berikutnya 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. Kemudian 8, 15, 17. Nah, ini yang paling sering digunakan. Bilangan ini beserta kelipatannya ya, merupakan triple Pitagoras. Oke, kita tuliskan untuk menggunakan triple Pitagoras 5x atau sisi miring kita tulis di paling kanan 5x, kemudian 16 dan yang paling kiri 3x. Kenapa? Kelihatannya paling pendek. Nah, sekarang karena di sini ada x, di sini ada x, kita coba bagi dengan x. Ya, dibagi x, maka di sini 3, di sini 5. Nah, perhatikan triple Pitagoras di sini ada 3, 4, 5 ya. Maka di sini pasangannya 4. Ya, 3, 4, 5 merupakan triple Pitagoras. Nah, sekarang kalau kita kembalikan, kita kalikan x. 5 kali x 5x, 3 kali x 3x. Nah, 4 kali x berarti sama dengan 16. Jadi 4 kali x berarti sama dengan 16. Sehingga kita lihat di sini x-nya berapa? 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Sehingga ini x-nya sama dengan 4. Demikian pula di sini x sama dengan 4. Ya, jadi nilai x-nya sama dengan 4. Seperti itu. Nah, pastinya kalau ini soal pilihan ganda, kalian lebih cepat sederhana menggunakan cara yang kedua. Karena apa? Tidak usah terlalu banyak menghitung. Ya, kecuali kalau soal esai yang kalian memang harus menghitung gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping ini. Panjang AD adalah, nah kembali ini adalah soal pilihan ganda. Jadi kita boleh gunakan triple Pitagoras saja ya.
Ditanyakan di sini panjangnya AD. AD berarti yang ini nih yang ditanyakan pertama. Utamanya ditanyakan ini. Nah, untuk menghitung AD kita harus tahu dulu berapa panjangnya AC. Ya, berapa panjangnya AC. Nah, sekali lagi kita gunakan triple Pythagoras saja. Ya, bulusi singkat Pythagoras maksudnya ya. Nah, sekali lagi sekarang pertama kita mau mencari AC dulu. Mencari AC dulu. Triple Pythagoras yang kita gunakan pertama adalah AC sebagai sisi miring, bulusi taruh sebelah kanan. Bulusi kosongkan saja hasilnya. Kemudian yang tengah yang lebih panjang 24 dan satu lagi 18. Nah, sehingga yang kosong ini nanti adalah hasilnya C. Sekarang kita lihat 18 dan 24 masing-masing habis dibagi bilangan yang sama berapa. Kalau sudah tahu yang terbesar. Ya, ini masing-masing habis dibagi 2, tapi yang terbesar atau KPK-nya atau FPB-nya, maaf. Atau FPB-nya sama dengan 6. Sehingga kita bagi dengan 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 24 dibagi 6, 4. Nah, ingat tadi kita sudah tuliskan di depan triple Pythagoras 3, 4 pasangannya 5. Maka 5 kita kalikan 6 sama dengan 30. Nah, jadi AC-nya sama dengan 30. Ya, jadi AC sama dengan 30. Nah, sekarang kita masukkan. AC-nya kita tahu di sini sudah hitung sama dengan 30. Maka bagaimana kita mencari AD? Oke, kita ganti tinta biar kelihatan berbeda. AD-nya berapa? Nah, kita gunakan kembali triple Pythagoras. 30-nya sekarang berfungsi sebagai sisi siku-siku ya. Jadi kita taruh di pinggir. Artinya tidak di paling kanan. Paling kanannya dikosongkan lagi saja. Kemudian 30. Terakhir 16. Nah, perhatikan. 16 dan 30 itu masing-masing habis dibagi 2. Ya, kita bagi 2. 16 bagi 2, 8. 30 dibagi 2, 15. Nah, tadi di depan kita sudah hitung, sudah tuliskan. Triple Pythagoras berikutnya, terakhir yang bulusi tuliskan kemarin, yang tadi ya, yang tadi dituliskan terakhir adalah 8, 15, dan 17. Maka 17 dikali 2, 34. Jadi di sini hasilnya AD-nya sama dengan 34. Ya, sentimeter kalau mau dituliskan satuannya, ini juga sentimeter. Sehingga AD-nya 34 cm. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Diketahui PQR dengan P sama dengan 10 cm, Q 8 cm, dan R 7 cm. Jenis segitiga PQR adalah, nah kita perhatikan di sini yang ditanyakan apakah segitiga tumpul ataukah segitiga lancip. Nah, berarti ini merupakan kebalikan dari teorema Pythagoras ya pembahasannya. Kita lihat apakah 10 kuadrat itu sama dengan, ya ditanyakan apakah sama dengan 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ya, sehingga 100 apakah sama dengan 64 ditambah 49. Nah, sekarang kita lihat 100, 64 tambah 49, 4 tambah 9, 13, simpan 1, 6 tambah 4, 10 tambah 1, 11. Sehingga kita lihat 100 dengan 113 pasti kurang. Nah, kalau kurang berarti segitiganya segitiga lancip. Ya, sekarang tinggal ditanyakan lancipnya di mana. Kita perhatikan sisi miringnya atau sisi terpanjangnya adalah P kecil atau panjangnya diwakili P. Maka sudutnya adalah sudut P. Jadi segitiga PQR, segitiga lancip yang di sudut P. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat.
Sebuah kapal berlayar 40 km ke arah selatan, kemudian 60 km ke arah barat, dan kemudian berlayar ke arah utara sejauh 85 km. Tentukan jarak terdekat kapal tersebut sekarang dari tempat semula. Oke, kita lihat di sini. Kita buat sketsanya dulu supaya mudah. Ya, sebuah kapal berlayar 40 km ke selatan. Kita ingat arah peta mata angin ya. Mata angin ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Ya, arah mata angin. Ingat. Nah, berarti sekarang kapal berlayar ke selatan, berarti turun 40 km. Kemudian ke barat, barat berarti ke kiri, ke barat 60 km, sedikit lebih panjang karena 40 dan 60. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ke arah utara sejauh 85, berarti lebih panjang lagi dari yang 60. Ini 85, ini 85 ini. Ukurannya 85 km. Nah, yang ditanyakan jarak terdekat kapal tersebut sekarang dari tempat semula. Sekarang ada di sini, tempat semula ada di sini. Nah, maka supaya lebih dekat kita tidak usah kembali lagi ikuti jalur waktu berangkat, tapi langsung saja tarik garis. Inilah jarak yang terdekat. Jadi bagaimana kita menghitungnya, kita perhatikan ini. Kita kasih garis bantu namanya. Ini panjangnya sama dengan 60, sama. Ya, sama. 60. Nah, kemudian di sini 40 berarti di sini 40. Karena di sini 85 secara keseluruhan, maka di sini yang 45. Jadi ada 45, ada 60. Ya, kalau kita mau gunakan perhitungan dengan menghitung menggunakan rumus Pythagoras, ini jaraknya ya, misalnya bulusi lambangkan dengan D, jarak, maka D sama dengan akar dari 60 kuadrat ditambah 45 kuadrat. Sama dengan akar dari 3600 ditambah 45 kuadrat. Nah, bulusi kasih trik bagaimana kita mencari 45 kuadrat secara mudah. Ya, 45 kuadrat itu sama dengan berapa? Bagaimana caranya? 5-nya kita kuadratkan dulu. 5 kuadrat 25. Kemudian bilangan yang di depannya adalah hasil dari 4 dikali 5. Dapat dari berapa? Dapat dari mana 5-nya? 4 ditambah 1 ya. 4 tambah 1 5. Jadi di sini 4 kali 5 20. Maka hasilnya 2025. Nah, kalau kalian nggak yakin nanti boleh dihitung menggunakan kalkulator. Maka 3600 tambah 2025, 0 tambah 55, 0 tambah 22, 6 tambah 06, 3 tambah 25. Nah, perhatikan di sini ada 25 belakangnya, berarti pasti di sini kalau diakarin bisa 5. Nah, 56 itu merupakan perkalian dari 7 kali 8. Berarti di sini 75. Nah, kita tahunya dari mana? Kita lihat kalau cara yang sama tadi 75 kuadrat berarti 7 kali 8 ya. 7 tambah 1 8 sama dengan 56. 5 dikuadratkan 25. Nah, 5625 seperti itu. Sehingga hasilnya 75 km. Jadi jarak kapal, jarak terdekat ya, polisi langsung tulis jarak terdekatnya aja. Sama dengan 75 km. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau gunakan triple Pythagoras juga mudah. Kita coba cek ya, apakah sama atau tidak. Kita ganti warna saja. Kita tempatkan di atas ini, nggak apa-apa. 45 yang sebelah kiri, kemudian 60 dan ini sisi miringnya. Maka masing-masing habis dibagi. Bulusi tuliskan di sini saja, sebelah kiri saja sekarang. Karena sebelah kiri ada tulisannya 45 dengan 60 masing-masing habis dibagi 15 ya. 45 dibagi 15 sama dengan 3. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Maka 3, 4 pasangannya adalah 5.
5 dikali 5 sama dengan 75. Nah, sesederhana itu. Hasilnya ternyata sama. Ya. Jadi, kalau kita gunakan triple Pythagoras memang cukup simpel. Ya. Oke. Demikian dulu pembahasan kita mengenai bahas soal yang kedua, teorema Pythagoras. Nah, jika kalian ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komen. Boleh juga ditanyakan soal-soal yang di luar ini, tapi masih mengenai teorema Pythagoras. Silahkan tuliskan di kolom komen. Jika ini cukup bermanfaat dan kalian suka, silahkan klik like. Dan bagi yang belum, untuk mendukung channel ini, silahkan klik subscribe. Oke. Semoga ini berguna bagi kalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.